Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Terawati dari kelas 11 Surataran 1, nomor 122. Perkenalkan, nama saya Sabrina Firmanisa dari 11 Surataran 1, nomor absen 29. Sebelum presentasi, tak lupakan ucapkan terima kasih kepada Ibu Yai Indrawati selaku guru pengajar bahasa Indonesia 11 Surataran 1. Di sini kami akan presentasikan novel kami yang berjudul 7 Prajurit Bapak. Resensi novel 7 Prajurit Bapak. Identitas buku. Penulis Wulan Nur Amalia, penerbit Media Kita, tahun penerbit 2022. Jumlah halaman 440, nomor edisi terbit ISBN 9789799794643 Novel 7 Prajurit Bapak menceritakan 7 anak laki-laki yang merupakan anak dari seorang pensiunan tentara bernama Pak Cahyo. Dava Bahari merupakan si sulung yang sekarang bekerja menjadi seorang pelaut. Bapak dulu sempat menantang keinginan Dava untuk menjadi seorang pelaut karena Bapak ingin Dava menjadi tentara. Namun berkat mama yang dapat meyakinkan Bapak bahwa setiap anak memiliki mimpinya masing-masing. Akhirnya Dava diberi izin untuk melanjutkan mimpinya. Sinopsis bercerita tentang 7 anak dari seorang pensiunan tentara yang memiliki mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Namun mereka kerap mendapat cibiran karena dianggap tidak melanjutkan budaya turun-temurun keluarga yang mengharuskan semua anak lelaki menjadi tentara. Yoga, anak penengah yang sedari kecil dianggap tidak memiliki bakat apapun, memantapkan mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Meskipun mimpinya itu sering sekali ditolak oleh kakak-kakaknya sendiri. Di saat Yoga merasa putus asa dengan mimpinya, dia bertemu dengan Lia, seorang gadis introvert yang mampu membangkitkan semangat Yoga untuk mewujudkan mimpinya. Saat suasana sedang hangat-hangatnya, seorang dari masa lalu Bapak tiba-tiba muncul dan berusaha mencelakai mereka semua. Situasi menjadi semakin rumit ketika Yoga mengetahui masa lalu Bapak itu ada hubungannya dengan Lia. Semakin Yoga berusaha untuk melindungi Lia, semakin banyak pula orang-orang yang tersakiti. Yoga dihadapkan pada pilihan keluarga yang disayanginya atau Lia yang membuatnya kuat untuk melanjutkan mimpinya. Unsur intrinsik. Judul 7 Prajurit Bapak. Tema keseharian 7 orang anak dari seorang bapak pensiunan tentara. Tokoh Pak Cahyo, Dava Bahari, Randy Firmansyah, Raga Iswana, Arma Yoga, Iqbal, Ray, Putra, Meiliana, Mama, Gizel. Penokohan. Dava Bahari merupakan si sulung yang sekarang bekerja menjadi seorang pelaut. Bapak dulu sempat menantang keinginan Dava untuk menjadi seorang pelaut karena Bapak ingin Dava menjadi tentara. Namun berkat mama yang dapat meyakinkan Bapak bahwa setiap anak memiliki mimpinya masing-masing. Randy Firmansyah. Pupus sudah harapan Bapak menjadikan Randy sebagai seorang tentara. Karena Randy memiliki tubuh yang mungil dan sejak kecil Randy gampang sakit. Dulu sewaktu kuliah, Randy mengambil jurusan ekonomi, sekarang pun dia bekerja menjadi seorang pegawai bank. Raga Iswana, laki-laki yang memiliki perawakan tegap, tinggi, dan tampan ini selalu berlatih fisik dari pagi hingga sudah tiba. Bapak sangat percaya jika Raga dapat lolos seleksi menjadi calon tentara. Namun di pertengahan jalan Raga membelotkan niatnya dan malah mendaftarkan diri seorang polisi. Tentu Bapak marah dengan Raga saat tahu Raga lulus menjadi seorang polisi bukan tentara. Namun lama-kelamaan Bapak dapat menerimanya. Arma Yoga tak masuk dalam kriteria menjadi seorang abdi negara. Dulu sewaktu akan mendaftar menjadi tentara, Yoga yang tak ingin pun dengan sengaja menempelkan kakinya pada knalpot motor tetangga dan sampai sekarang bekas luka itu akan terkenang dan memiliki cerita. Yoga sangat suka menulis. Mimpinya adalah menjadi seorang penulis yang dapat dikenang oleh para pembaca. Makanya dia sekarang kuliah di jurusan sastra. Iqbal merupakan sosok yang lemah lembut dari keenam saudara lainnya. Iqbal bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun Iqbal tak lolos saat SNMPTN dan sekarang kuliah di jurusan keperawatan. Ray dan Putra, mereka berdua masih duduk di bangku SMA dan menjadi harapan bapak berikutnya.
untuk menjadikan keduanya sebagai seorang tentara dibanding Rai, putra yang lebih manja dan sering menangis karena dijahili oleh keenam abangnya. Gadis yang akrab dipanggil Lia itu merupakan pujaan hati Arma Yoga. Jika ditanya apa yang Yoga suka dari Lia, tentu akan banyak jawabannya. Lia berbeda, Lia penyemangatnya, dan Yoga candu akan Lia. Hanya Lia yang dengan tulus mendukung mimpi Yoga. Memang keluarganya mendukung secara material tetapi tak dengan moral. Yoga butuh dukungan itu, namun dia malah mendapatkannya dari Lia. Giselle, perempuan yang belum Yoga kenal lama ini, dapat membantu Yoga merevisi tulisan dalam cerita Yoga. Kala itu Yoga mengikuti lomba menulis novel terbaik, dan siapa sangka Yoga keluar menjadi pemenang terbaik dengan novel yang berjudul 7 Prajurit Bapak. Sungguh Yoga sangat senang dapat membuktikan bahwa mimpinya bukan halus semata. Dia sekarang menjadi seorang pelaut. Cerita selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sabina Elvira. Latar waktu adalah kapan peristiwa di dalam cerita tersebut berlangsung. Pagi, contohnya, setiap pagi Bapak duduk di depan televisi menonton berita terbaru. Sore, contohnya sore di sebuah lapangan kecil yang terletak di halaman rumah. Banyak anak kecil sedang bermain. Siang, contohnya, tepat jam 1 siang, Iqbal selesai mengikuti perkuliahan di kelasnya. Malam, contohnya, semakin malam jalan Bandung semakin dingin. Latar tempat adalah latar untuk menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa. Rumah, contohnya, di rumah tidak ada siapapun karena semua menunggu di rumah sakit. Rumah sakit, contohnya, isi Yoga untuk membawa Raga ke rumah sakit gagal. Amanat adalah pesan moral yang didapat setelah kita membaca novel. Perubahan-perubahan dalam masyarakat harus kita hadapi dengan cara yang bersifat konstruktif sehingga kita bisa mencapai tujuan dan keinginan kita sendiri. Kekurangan novel 7 Prajurit Bapak. Pertama, kekurangan novel ini terdapat dalam alurnya, di mana di bagian awal hingga pertengahan alur sangat lambat. Namun, kita menuju ending alur seakan terlalu cepat. Kritik, ada beberapa kata yang kurang pantas untuk dimengerti. Hikmah, sebaik apapun seseorang menyembunyikan suatu kebenaran, pada suatu saat kebenaran tersebut akan terungkap juga, terlepas itu terjadi sangat cepat, lambat, atau tak terduga. Setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Maka dari itu, berpikirlah lebih dahulu sebelum bertindak karena semua yang kamu perbuat harus dipertanggungjawabkan. Bahwa keadilan harus diperjuangkan, baik dari kebutuhan rohani, perlu dipenuhi. Jadilah sosok yang berani untuk mengusahakan segala hal agar tercapai kebahagiaan sejati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.